Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Yang pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semua kenikmatan sehat, kenikmatan iman, dan selawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada anak-anakku kelas 9, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua diberi kesehatan selalu ya. Baik, sebelum ibu mulai, ini tentunya absen ya, berhubung ini melalui video pembelajaran. Jadi untuk absen nanti yang tidak masuk kelas, silahkan sekretarisnya untuk mencatat, nanti akan ibu periksa di pertemuan minggu depan ya. Baik anak-anakku sekalian, sebelum ibu mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi hari ini kita bahas materi tentang kurban terlebih dahulu ya. Setelah kita belajar tadi, kemarin pertemuan kemarin itu kita belajar penyembelihan, kemudian pada hari ini kurban, dan pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang akikah. Nah, anak-anak sekalian, boleh kalian melihat buku paket terlebih dahulu, mempelajari terlebih dahulu tentang akikah. Nanti besok ibu sampaikan pada pertemuan berikutnya materi akikah, gitu ya. Kemudian tujuannya ada apa saja? Tujuannya yaitu yang pertama, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sebagai bentuk sosial kita kepada masyarakat. Langsung saja ke materi pada hari ini, yaitu tentang pengertian kurban. Nah, pengertian kurban yaitu berasal dari bahasa Arab qoriba yaqrabu kurbanan, yang berarti artinya apa? Dekat. Berarti kan kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala? Yaitu dengan kita taat kepada Allah, menjalankan perintahnya. Seperti misalnya cara kita dekat pada Allah itu apa salah satunya? Yaitu dengan mendekatkan diri pada Allah, kita sholat 5 waktu, seperti itu. Nah, itu bentuk dari pendekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yaitu kapan pelaksanaan kurban, yaitu pada hari raya Idul Adha dan hari Tasyrik pada tanggal 11, 12 dan 13 Dzulhijjah, sebagai bentuk kita beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah ya. Nah, sekarang ketentuan jenis hewan kurban. Nah, hewan kurban yang sah itu contohnya ada apa saja nih? Yang pertama ada kambing atau domba yang berusia 1 tahun ya minimalnya. Kemudian ada hewan sapi atau kerbau, usianya berapa tahun minimalnya? 2 tahun. Dan yang terakhir yaitu hewan unta yang berusia minimal 5 tahun. Tapi biasanya di Indonesia ini yang sering untuk dikorbankan adalah hewan kambing, domba, dan
sapi. Kemudian ada hal yang tidak sah jika kondisi hewan ini apa? Mengalami kebutaan, pincang parah atau sakit parah, dan juga sangat kurus atau kelaparan ya, tidak berdaging. Pada intinya seperti itu. Nah, jadi kurban itu adalah ibadah yang mengajarkan kita untuk semakin dekat kepada Allah dengan sungguhan hati melalui pengorbanan harta yang kita cintai. Selain sebagai bentuk ketaatan, kurban juga menjadi wujud kepedulian sosial karena daging hewan kurban dibagi kepada orang-orang yang membutuhkan. Dengan demikian, kurban bukan hanya ibadah individual, tetapi juga sarana mempererat kepedulian dan kebersamaan dalam masyarakat. Begitu anak-anak, semoga kita dengan berkurban semakin dekat kepada Allah ya. Karena misalnya kita berkurban kambing, itu kan harganya berapa? Sampai 4 juta ya. Dengan kita berkurban, uang kita 4 juta itu untuk disedekahkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Ya, terus kemudian kepedulian sosial kita, mungkin di lingkungan kita ada orang-orang yang makan daging saja menunggu hari Idul Adha, menunggu jika diberi, jika dibagikan. Masya Allah, betapa senangnya orang yang diberi itu karena akhirnya bisa mendapatkan atau makan daging kurban, yaitu daging kambing gitu. Anak-anak, semoga apa yang ibu sampaikan dapat dipahami ya. Terima kasih. Untuk selanjutnya yaitu ada tugas. Kalian silahkan untuk mengisi soal yang telah ibu sediakan. Nah, seperti ini soalnya. Kalian jawab ya soal ini di buku, dan minggu depan dikumpulkan di meja ibu. Minggu depan langsung ibu periksa dan kita bahas bersama-sama. Jika nanti ada yang masih belum paham, silakan ditanyakan di pertemuan minggu depan. Begitu ya anak-anak ya. Terima kasih atas perhatian semuanya anak-anak. Ibu cukupkan, mohon maaf apabila ada kesalahan. Ibu tutup video pembelajaran pada hari ini. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa terlebih dahulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, terima kasih atas doa anak-anak sekalian. Semoga pada hari ini kita diberikan keberkahan dan kepahaman dalam proses pembelajaran. Baiklah, ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.